Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa pemerintahan Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin, Islam menjadi kekuatan yang dominan di seluruh bumi. Negara Muslim menjadi negara terbesar di antara yang lain. Kala itu di kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwaroh diadakan sebuah hajatan. Beberapa sahabat dan tabi'in menghadiri pernikahan dua muda-mudi. Keduanya adalah Suhaila dan Faruk. Mereka berdua masih muda dan memiliki budi pekerti yang luhur sampai akhirnya mereka menjadi sangat terkenal di antara para pemimpin kelak di kemudian hari. Pada waktu itu, jihad menjadi salah satu perbuatan mulia bagi setiap muslim. Setiap muslim memiliki impian untuk bisa pergi berjihad. Tentara muslim dimanapun di muka bumi akan menuju utara, ke arah selatan, arah timur, ke arah barat. Dari segenap penjuru mereka akan berkumpul lalu pergi kemanapun dan melakukan pertempuran untuk menyebarkan pesan Allah. Hal itu juga yang menjadi impian anak muda ini, si pengantin baru Faruk. Ia melihat para sahabat dan tabi'in sering berangkat dan pulang dari medan perang, kemudian mendengarkan berita dari mereka serta mendengarkan cerita bagaimana mereka mengorbankan hidup demi Allah. Bagaimana Allah memberikan mereka kemenangan dan memberkahi mereka dengan segala sesuatu. Belum sampai 3 bulan setelah pernikahannya, pemuda ini pulang ke rumah pada malam hari. Ia melihat istrinya kemudian bercerita tentang niatnya untuk pergi berjihad, pergi berperang melawan kafir dan menyebarkan pesan Allah. Meskipun sudah hampir 3 bulan menikah, tetapi harapan untuk mendapatkan rahmat Allah dari salah satu ibadah agung dan mulia yaitu jihad lebih menarik baginya daripada hidup senang dengan istrinya di rumah. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi Faruk untuk memutuskan pergi jihad, padahal dia baru 3 bulan menikah. Sang istri pun hampir tidak percaya saat mendengar hal tersebut. Bagaimana bisa dia menerima ini, padahal mereka baru saja menikah 3 bulan. Siapa yang akan merawatnya? Apa yang akan dia lakukan dengan rumah? Dengan uang, siapa yang akan memberinya makan? Dia masih muda ketika sang suami membawanya dari keluarganya. Namun, keputusan telah dibuat oleh Faruk. Ia tidak ingin berdebat tentang hal itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan rumah kita? Suhaila bertanya. Lalu banyak pertanyaan dari istrinya, tetapi hanya satu jawaban dari pemuda itu. Allah yang akan mengurus kita semua. Sebagai seorang muslim, Faruk mengambil keputusan untuk pergi berjihad. Namun, ia tidak punya waktu lama. Dia segera menyiapkan dirinya untuk perjalanan panjang dalam berjihad. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk mempersiapkan dirinya dan berusaha meyakinkan istri tercintanya bahwa ini adalah pilihan yang tepat dan tanpa rasa ragu. Dia melakukannya demi Allah dan kita harus berkorban demi kejayaan agama ini. Faruk meninggalkan Suhaila uang untuk keperluan hidup yang mungkin akan habis dalam beberapa bulan kemudian. Mereka berharap bahwa seluruh perjalanan ini akan selesai hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, ia juga meninggalkan istrinya apa yang ia simpan selama hidupnya, yakni seluruh kekayaan yang ia usahakan sebelum menikah. Ia meninggalkan 30.000 dinar sebagai harta simpanan. Faruk memintanya untuk tidak menyentuh dan tidak menggunakannya sampai dia datang kembali padanya. Di depan pintu, Suhaila memandang untuk terakhir kali pada suaminya, sang kekasih Faruk. Dia menangis. Dia berkata, "Wahai Faruk, jangan tinggalkan aku sendiri. Wahai Faruk, jangan tinggalkan aku sendirian. Tidak ada yang akan mengurusku." Tapi Faruk tidak berkomentar apa-apa pun, lalu ia mengatakan, "Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'i'uhu." Aku titipkan engkau kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan titipan. Faruk kemudian pergi ke Masjid Nabi untuk sholat subuh. Setelah itu, ia bergabung dengan tentara muslim dan pergi bersama ke medan pertempuran. Mereka pergi ke arah timur. Suhaila, istrinya, seorang diri menangis dan menangis. Apa yang bisa dia lakukan karena dia masih muda? Bagaimana cara dia bertahan hidup tanpa suami? Teman-temannya sering datang ke rumahnya. Mereka mencoba untuk menghiburnya, mencoba membuatnya melupakan ujian ini, tapi mereka selalu gagal. Ternyata Suhaila mengandung bayi. Dia hamil setelah 3 bulan pernikahannya dengan Faruk. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi dia setelah sang suami meninggalkannya sendirian. Dia akan memiliki bayi dan bayinya akan hidup sebagai yatim. Suhaila tidak tahu harus bagaimana menghadapi masalahnya. Ia hanya tahu bahwa tiada jalan keluar kecuali dengan berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar memberi rahmat serta memberinya jalan keluar.
Hari demi hari pun berlalu hingga Suhaila melahirkan bayi laki-laki. Dia sangat senang karena kelahiran bayi itu, tapi dia tidak tahu bagaimana anak yatim ini akan tumbuh tanpa seorang ayah. Selama Faruk pergi, Suhaila selalu gelisah dan selalu menunggunya. Dia selalu bertanya kepada saudara muslim yang kembali dari medan perang tentang suaminya, tapi tidak ada yang memberikan jawaban pasti. Uang keperluan hidup yang Faruk tinggalkan untuk dirinya sudah hampir habis. Ia bertekad untuk tidak menggunakan dinar yang diamanahkan suami untuk keperluan dirinya. Satu-satunya uang yang ia pakai adalah uang yang ditinggalkan baginya untuk bertahan hidup. Namun uang itu sudah hampir habis sementara Faruk pun belum kembali. Suhaila sangat sabar dan tidak pernah mengambil harta simpanan suaminya. Ketika mendengar ada beberapa mujahidin yang pulang dari medan perang, dia bersegera pergi kepada mereka dengan berharap bahwa mereka mungkin tahu tentang suaminya. Ketika dia datang kepada mereka dan bertanya tentang Faruk, salah satu dari mereka mengatakan kepadanya, "Saya melihat dia dengan dua mata saya sedang sekarat di salah satu pertempuran." Berita ini sangat mengagetkan Suhaila, tapi iman yang ada di dalam hatinya melindunginya dari melakukan kesalahan. Ia mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Suhaila pun kembali ke rumahnya dengan berita yang bisa menjadi api dalam hatinya, tapi ia tidak pernah melakukan apa-apa selain meminta kepada Allah untuk memberinya jalan keluar. Setelah berita itu, Suhaila memutuskan untuk mulai menggunakan harta simpanan yang Faruk tinggalkan untuknya. Ia berencana untuk menggunakan seluruh uang itu demi mengajari anaknya pengetahuan Islam dan mempersiapkan dia untuk menjadi salah satu pemimpin yang soleh. Suhaila mulai mengajarkan anaknya di usia dini untuk menghadiri tilawatul dzikir, di mana para ulama memberikan ceramah mereka dan di mana umat Islam berkumpul untuk melakukan zikir. Dia juga biasa membawa beberapa guru ke rumah untuk mengajari anaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Dia membayar mereka dari harta simpanan yang suaminya tinggalkan bersamanya. Para ulama yang biasa mengajarkan anak kecil sangat mencintainya dan mereka semua melihat kejeniusan serta kecerdasannya. Semua itu bukan hanya karena dia pintar atau karena kemampuannya. Itu semua karena upaya keras sang ibu. Itulah doa sang ibu kepada Allah untuk merahmati dan melindunginya. Itulah tetesan sperma yang murni lagi diberkahi yang berasal dari kedua orang tua yang soleh. Di atas itu semua ada banyak berkah dan rahmat Allah kepada si bayi kecil. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Suhaila masih memikirkan sang suami, Faruk. Dia masih berharap bisa melihatnya suatu hari nanti. Dia biasa menggambarkan sang ayah kepada anaknya sebagai pribadi yang baik dan sopan santun. Dia menjadikan figur Faruk sebagai teladan bagi anaknya untuk diikuti. Pada malam hari, setelah 30 tahun, di perbatasan Cina yang sangat jauh dari Madinah Al-Munawwaroh, sekelompok mujahidin sedang tidur. Allah telah memberikan mereka kemenangan. Mereka semua bersyukur dan senang karenanya. Mereka tidur sepanjang malam, kecuali seorang tua berusia 50-an tahun. Orang tua itu berpikir tentang seorang istri yang ia tinggalkan 3 bulan setelah menikah. Ketika semua orang sedang tidur, orang tua itu berkata,